Sekarang kita lihat tema yang baru ya. Judulnya wara' dan meninggalkan syubhat. Wara' dan meninggalkan syubhat ya. Kita lihat teks hadisnya. Ya, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas ya. Sesungguhnya yang halal itu jelas ya. Kemudian wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Bagi manusia jelas mana yang halal, bagi mana yang haram ya. Wa bainahuma mustabihat. Di antara keduanya ada mustabihat. Mustabihat jamak dari mustabih, yaitu yang samar-samar ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Ya, perkara yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya ya. Faman ittaqa asyubuhat istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat yang tidak jelas halal haramnya bagi kebanyakan manusia, maka dia telah berusaha membebaskan agamanya dan kehormatannya ya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Karai bagaikan pengembala, yar'a haulal hima, yang mengembalakan kambingnya di sekitar al-hima. Al-hima yaitu tempat khusus yang dimiliki oleh seseorang, tidak boleh orang lain masuk. Itu namanya al-hima ya. Yushiku an yarta'a fihi, hampir saja binatang ternaknya makan ke dalam tempat tersebut, tempat yang dikhususkan bagi seseorang tersebut ya. Ala wa inna likulli malikin himan, dan ketahuilah setiap raja punya, apa dia bilang artinya di sini ya, tempat mengembalakan ternaknya ya, tempat khusus untuk mengembalakan ternak, enggak boleh orang lain masuk. Hima namanya. Ala wa inna himallah maharimahu, dan ketahuilah tempat khusus yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah maharimahu, yaitu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal darah, segumpal daging, mudghah, segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula jasad tersebut semuanya. Wa iza fasadat, jika segumpal daging tersebut rusak, fasadal jasadu kulluh, maka jasad semuanya rusak juga. Ala wahiyal qalbu, yaitu hati ya. Taib, yaitu apa? Hati. Nah, hadis ini menjelaskan tentang wara. Wara, apa itu wara? Wara adalah berusaha menjauhi perkara-perkara yang haram ya. Dan juga menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Ya, menjauhi perkara-perkara yang haram, apalagi perkara-perkara yang syubhat ya. Jelas ini? Nah, dalam agama kita ya, segala perkara itu 3 macam. Apa itu? 1, yang benar-benar jelas kehalalannya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini halal. Rasulullah juga menjelaskan perkara ini halal, ya kan? Itu nomor 1. Apa kata Rasulullah tadi? Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Jelas bagi semua orang, ya. Jual beli halal enggak? Jual beli halal. Kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah telah halalkan jual beli dan Allah haramkan apa? Riba, ya. Binatang ternak, ya, onta, kambing, sapi halal enggak dimakan? Halal. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak. Bahimatul an'am yaitu al-ibil, ya, onta, wal baqar, sapi, wal ghanam, dan juga kambing, ya. Jadi hal-hal dalam agama kita ada yang halal yang jelas kehalalannya, enggak perlu kita ragukan. Makan ayam halal enggak? Halal, enggak perlu diragukan lagi. Halal enggak makan ayam kan? Makan daging halal atau enggak? Halal ya. Misalnya makan nasi, halal enggak? Seorang pun ulama yang mengharamkan makan nasi ya. Paham ini? Nah, itu yang pertama ya. Innal halala bayyinun. Siapa yang menghalalkan? Allah Subhanahu wa taala menghalalkan dalam Al-Qur'an, atau Rasulullah SAW menghalalkannya. Menikah laki-laki dengan perempuan halal atau enggak? Halal. Nah, itu perkara yang pertama. Apa dia? Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas ya, enggak perlu diragukan lagi ya. Kemudian yang kedua apa? Wa innal harama bayyinun. Dan
sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Yang pertama apa? Sesungguhnya yang halal itu jelas. Yang kedua, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Siapa yang punya hak untuk mengharamkan? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dijelaskan ini haram ya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menghentikannya, menjauhinya. Apa yang diharamkan Allah contohnya? Misalnya Allah haramkan bangkai, darah, daging babi, sembelihan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kata Allah apa? Hurrimat alaikumul maitah, haram bagi kalian bangkai. Bangkai itu artinya binatang yang mati dengan sendirinya secara alami, atau binatang yang disembelih untuk selain Allah, dipersembahkan untuk tuhan-tuhan selain Allah. Itu namanya bangkai. Itu diharamkan dimakan. Hurrimat alaikumul maitah, haram bagi kalian bangkai. Ya. Wadam, darah, itu darah yang tertumpah. Orang nyembelih kambing, nyembelih sapi, kan tertumpah darahnya ketika lehernya dipotong, ya kan? Ditampung, dimakan, ya. Dimasak kemudian makan. Ini haram nih, ya, darah yang tertumpah ya. Walahmal khinzir, daging babi. Daging babi ini haram dimakan. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Dan apa yang ditinggikan nama selain Allah ketika menyembelihnya, disebut nama Tuhan selain Allah, Latta, Uzza atau siapa? Tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika nyembelih binatang tersebut disebut nama tuhan-tuhan itu sembelihannya haram. Jelas yang haram. Kata Rasulullah, innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang haram itu apa? Jelas. Ya. Jelas. Ya. Membunuh halal atau enggak? Haram. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan engkau bunuh ya jiwa yang Allah haramkan membunuhnya tanpa alasan yang benar ya. Melakukan perzinaan haram. Kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan dekati perzinaan karena dia merupakan perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Jalan yang paling buruk. Nah, ini jelas keharamannya. Enggak ada seorang pun yang mungkin tidak tahu. Kalau sekarang saya tanya, jual beli hukumnya dalam Islam apa? Selama jauh dari tipu daya, selama jauh dari gharar, selama jauh dari kecurangan, apa hukumnya? Halal, ya kan? Halal hukumnya. Makan daging ayam, apa hukumnya? Halal, nggak ada seorang pun yang menyatakan haram ya. Taib. Kemudian misalnya binatang ternak, apa hukumnya? Halal, nggak ada seorang pun yang akan mengatakan ya haram ya. Baik itu sapi, kambing, onta, ya. Kemudian yang kedua apa? Perkara yang jelas keharamannya. Kata Rasulullah, wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Jelas di mana? Dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita maklum secara umum kaum muslimin ya. Ya. Kalau ditanya misalnya apa hukum makan bangkai, semua tahu jawabannya kaum muslimin ya. Entah kalau dia benar-benar awam ya. Apa hukumnya memakan darah yang tertumpah kemudian dimasak? Tahu hukumnya itu haram karena itu sumber penyakit ya. Daging babi apa hukum makannya? Haram ya. Ya. Perzinaan apa hukumnya? Diharamkan. Membunuh manusia hukumnya apa? Haram ya. Baik. Nah. Jadi masalah halal haram ini dalam agama kita sudah jelas. Yang ini halal, yang ini haram. Perkara ini halal, perkara ini haram. Sudah jelas ya. Asalkan kita ya pernah belajar agama, tahu insyaallah ya. Kemudian ada yang ketiga, karena saya jelaskan tadi perkara itu ada tiga, yaitu apa? Perkara yang jelas kehalalannya, yang kedua perkara yang jelas keharamannya, yang ketiga apa? Mustabihat, perkara yang samar-samar, tidak banyak yang tahu apakah dia halal atau haram. Itu namanya apa? Mustabihat. Mustabihat jamak dari mustabih, ya. Banyak orang yang tidak mengetahui apakah dia halal atau haram, ya. Karena ada dalil yang menghalalkan dan ada juga dalil yang mengharamkannya. Nah, sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi memfatwakan tidak boleh ya. Misalnya apa misalnya? Seperti ya transaksi-transaksi yang ada pada hari ini, ya kan, GoPay dan sebagainya ya, Dana ya. Ada yang membolehkan, ada juga mengharamkan karena ada unsur ribanya ya. Seperti makan buah pala. Ada ulama membolehkan makan buah pala, ada yang tidak karena bisa memabukkan ya. Dan sebagainya. Ini disebut dengan apa? Disebut dengan mustabihat ya. Banyak orang yang tidak mengetahui kehalalannya ataupun keharamannya ya. Kata Rasulullah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya ya.
Kemudian banyak manusia yang tidak mengetahui kehalalannya. Banyak manusia yang tidak mengetahui kehalalannya. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui dalilnya, atau dia mengetahui satu dalil saja, sementara ada dalil yang kebalikan dari dalil yang dia ketahui. Paham nih? Nah, dalam hal seperti itu bagaimana? Ya kan, dalam hal yang tidak kita ketahui apakah halal atau haram, atau mayoritas manusia tidak mengetahui halal haramnya. Bagaimana sikap yang sebenarnya, atau bagaimana sikap yang seharusnya? Sikap yang seharusnya adalah menjauhi perkara-perkara tersebut. Kata Rasulullah apa? Faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjauhi perkara syubhat? Apa tadi syubhat? Perkara-perkara yang belum jelas halal atau haramnya bagi sebagian manusia atau bagi kebanyakan manusia. Ya, itu namanya syubhat. Kalau ulama dia tahu ini halal atau haram, tapi banyak yang enggak tahu, ya. Banyak yang tidak mengetahui, ya. Apa langkah yang harus diambil dalam hal itu? Yang bagi kita tidak jelas kehalalan atau keharamannya. Langkah yang sepatutnya diambil apa? Menjauhi perkara-perkara tersebut. Ya. Faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Ya. Seperti misalnya ada parfum yang pakai alkohol, ada parfum yang pakai alkohol. Sebagian ulama mengatakan haram semuanya. Ya. Karena alkohol itu najis bagi sebagian ulama, jadi tidak boleh menempel di pakaian. Dibawa salat tidak sah karena najis, ya. Tapi ternyata ada ulama yang belakangan mengetahui bahwa alkohol itu tidak semuanya yang memabukkan, ya. Ada alkohol yang dipakai untuk parfum itu bukan alkohol yang dipakai buat mabuk, jenisnya berbeda. Paham nih? Baik. Bagaimana sikap kita jika ada sesuatu yang syubhat, yang belum jelas, ya, kehalalan keharamannya? Apa sikap kita? Menjauhinya. Apa? Menjauhi. Jangan diceburkan diri kita. Ini syubhat ini, ya kan? Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Saya kerjain aja. Jangan. Kalau ada perkara yang belum jelas bagi kita, ya, sampai jelas perkaranya nanti halal atau haramnya, maka sikap kita adalah menjauhinya. Faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjauhi syubhat, maka sesungguhnya dia sudah berupaya membebaskan agamanya dan juga kehormatannya dari kerusakannya. Nah, jadi kenapa? Misalnya ada perkara syubhat, terus kita ikuti terus, lama-lama agama bisa rusak. Karena seperti tadi, bahwa manusia yang selalu mengikuti syubhat, lama-lama dia terjatuh pada perbuatan yang diharamkan, ya. Makanya tidak boleh mengikuti yang syubhat, dijauhi, ya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, perkara-perkara apa tadi? Yang tidak jelas kehalalannya ataupun keharamannya, ya. La yudra hal hiya minal halal aminal haram. Tidak diketahui apakah dia termasuk yang halal ataupun yang haram. Kalau orang terus mengerjakan atau melakukan yang syubhat ini, ujung-ujungnya apa? Waqa'a fil haram. Dia bisa terjatuh ke dalam perkara yang haram, ya. Dia terus melakukan perkara ini syubhat nih, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, saya ambillah yang menghalalkan aja. Kalau dia terus melakukan begitu, lama-lama dia terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Kemudian Rasulullah SAW membuat sebuah perumpamaan tentang hal begitu. Seperti apa? Seperti seorang pengembala kambing yang bergembala kambing di sekitar hima. Hima itu adalah, dulu orang-orang Arab itu, mereka kan bergembala kambing. Kalau ada tempat yang subur, di situ banyak rumput, dia batasi tempat itu, hanya untuk dia saja. Nggak boleh orang lain masuk ke situ. Kalau ada yang masuk, dia kejar, dia tangkap, mungkin dia beri hukuman yang berat ke orang yang menerobosnya. Ya, kan? Tempat itu khusus untuk dia saja. Kambing orang lain nggak boleh masuk. Itu namanya hima. Ya, tempat khusus pengembalaan kambing seseorang, ya. Nah, orang yang tercebur ke dalam syubhat, yang lama-lama jatuh ke dalam perbuatan yang haram, itu seperti orang yang bergembala di sekitar, ya, tempat pengembalaan khusus orang lain. Ada nggak kemungkinan kambing orang itu masuk ke dalam tempat khusus pengembalaan itu? Ini kita punya kambing 100 misalnya, ya kan? Di dekat kita mengembala itu ada padang rumput khusus punya orang, nggak boleh kita masuk. Kalau kita terus mengembala di tepi-tepi padang rumput orang ini, ada nggak kemungkinan kambing kita masuk ke situ? Ada, ya kan? Pasti ada aja namanya kambing, ya kan? Nah, begitu juga dengan orang yang melakukan syubhat. Dia syubhat terus yang diambil terus yang disyubhat. Ada nggak kemungkinan dia jatuh kepada yang haram? Ada. Seperti itu juga. Jadi
Ya Rasulullah SAW membuat perumpamaannya. Orang yang terus melakukan perbuatan yang syubhat, yang belum jelas halal haramnya, lama-lama dia bisa terjatuh kepada perbuatan yang haram. Sebagaimana ada seseorang yang dia punya kambing, dia mengembalakan kambingnya di mana? Di dekat padang rumput khusus milik orang. Ada nggak kemungkinan kambing dia menerobos masuk ke padang rumput orang itu? Ada, ya kan? Mungkin 2, 3, 5 pasti masuk, namanya juga kambing. Ya begitulah kira-kira, ya kan? Kalau orang terus melakukan syubhat, kemungkinan dia menerobos kepada yang haram, ya. Paham nih? Kemudian kata Rasulullah, ya, karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang bergembala di sekitar al-hima. Apa tadi? Padang rumput khusus milik orang, ya. Yushiku an yarta'a fihi, mungkin saja ya kambingnya makan di padang rumput orang tersebut. Karena dibiarkan, ya. Boleh nggak orang itu? Ini coba bayangin. Ini padang rumput khusus milik orang. Boleh nggak kita gembala di sekitar padang rumputnya? Bukan menerobos, tapi di sekitarnya, dekat-dekat dari padang rumput orang. Boleh nggak? Boleh, ya. Tapi kemungkinan kambingnya masuk ke punya orang tersebut, ya kan? Karena itu jauhi tempat itu supaya kambing tidak menerobos padang rumput orang itu. Begitu juga dengan syubhat. Ya, dekat-dekat syubhat, ya hindari supaya tidak terjatuh kepada yang haram. Paham nih? Kemudian Rasulullah menjelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Dalam tubuh itu kata Rasulullah ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula tubuhnya. Kalau segumpal daging tersebut rusak seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Ya, apa? Hati manusia. Yang menentukan apa? Hati manusia. Itu yang menentukan. Penilaian Allah juga terhadap hati manusia, ya. Oleh sebab itu, ya kita harus perhatikan hati. Harus islahul qulub, memperbaiki hati, ya. Jangan zahirnya aja diperbaiki, dipercantik terus, hatinya tetap penuh dengan berbagai macam penyakit hati, ya. Amradul qulub, dengki, iri, ya kan, syirik, kufur, ujub, takabbur dan sebagainya, ya. Yang dilihat oleh Allah apa? Hati atau fisik kita? Hati, ya. Kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak lihat rupa kalian dan tidak lihat harta kalian, ya. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah lihat hati kalian dan amal kalian. Ya, banyak orang yang fisiknya biasa saja, mungkin kita lihat ya fisiknya jelek, tapi amalnya luar biasa. Tapi ada yang fisiknya bagus, ya hatinya rusak dan dia beramal dengan amalan yang buruk. Penilaian Allah itu adalah hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling ganteng rupanya, bukan yang paling cantik, tapi yang paling bertakwa. Ya, yang menentukan adalah hati. Sehingga hati disebut oleh para ulama dengan malikul a'dha, ya kan? Raja bagi anggota tubuh yang lain. Apa itu? Hati kita ini, ya. Hati menentukan. Orang amal soleh, ya, ada yang diberi pahala oleh Allah, ada yang diberi dosa juga. Kalau dia amal solehnya ikhlas karena Allah, Allah beri pahala. Kalau dia beramal soleh tapi riya, bukan diberi pahala, malah diberi dosa, kan? Di mana letaknya ikhlas dan riya itu? Di mana letaknya? Di hati manusia. Oleh sebab itu manusia perlu memperbaiki apa? Hatinya, ya, perlu memperbaiki hati, jangan fisik yang diutamakan, ya. Yang paling diperbaiki terlebih dahulu adalah hati. Oleh sebab itu Rasulullah SAW ya, berdoa kepada Allah SWT agar memantapkan hati beliau di atas keimanan. Kata beliau apa? Ya muqallibal qulub wal absar, ya tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati dan mata, ya. Hati manusia selalu berubah-ubah, terkadang benci, terkadang suka, ya, terkadang taat, terkadang ya maksiat. Maka Rasulullah memohon kepada Allah agar dimantapkan hatinya di atas ketaatan. Ya muqallibal qulub wal absar, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati dan mata, mantapkan ya hatiku di atas agamamu, ya. Hati manusia lebih mengetahui daripada apa? Daripada zahirnya, daripada fisiknya. Ya, oleh sebab itu seseorang perlu memperbaiki hatinya, ya. Karena dia adalah apa? Raja bagi tubuh kita ini. Jadi nanti kita lanjutkan, ya.